Susah nggak pertanyaan? Jangan dijawab pengen aja ya. Masa Cina nggak bisa bikin? Tari Bang Bamba. Hai, selamat datang di Merayakan Indonesia. Gue Laras. Nah, di sini gue akan menguji teman-teman gue yang ada di sini. Seberapa jauh mereka mengenal Indonesia. Gitu ya. Indonesia. Nah, jadi sebelum mulai, gue akan bacain rules-nya sedikit. Jadi gampang aja sih. Pada dasarnya nanti gue akan kayak sebut suatu pernyataan gitu ya. Nah, kalau menurut kalian si pernyataan itu benar, silakan kalian angkat bagian yang fakta. Ya. Oke. Nah, kalau pernyataan yang gue mention, yang gue sebutin tuh menurut kalian mengada-ngada gitu ya, bohong, itu silakan kalian angkat fiktif. Ya. Oke. Sejauh ini aman? Ada pertanyaan? Susah nggak pertanyaan? Tenang Ci, kalau susah lu tetap harus Harus milih pokoknya. Oh iya, ini juga kalian nggak boleh nyontek ya satu sama Oke, lain, oke. nggak boleh phone Ya, a friend, nggak boleh kedip-kedipan, kode-kodean nggak boleh. Pernyataan pertama ya. Oke. Indonesia punya tarian tradisional yang pernah meraih rekor dunia untuk jumlah peserta terbanyak pada tahun 2017. Fakta atau fiktif? Ada 2 fiktif, ada 3 fakta. Tadi lu Kayaknya duluan deh. naikin fakta duluan, Ndra. Kenapa, Ndra? Gue habis belajar kemarin. Oke. Karena gue ada pelajaran itu. Gue cuma tahu dari mana? Dari NTB kalau nggak salah. Apa tuh? Apa? Tari Bang Bamba. Ini bener nggak sih? Real kah? Real. Apa namanya? Namanya Au beneran Bamba. Kalau nggak salah ya. Dari NTB. Dari NTB. Dari NTB? Dia dari dapat Guinness Record. Tapi itu rekornya apa cuy? Penari dengan jumlah paling banyak. Mau ngitung? Ya kali Ci. Ini TV nih. Ditampilin. Dia nggak mungkin gitu dong. Nah, gue mau tanya satu lagi yang tadi jawab fakta ya, ke Michi. Gue sih narsis aja. Biar ditanya. Coba. Jadi apa? Kenapa lu jawab fakta, Ci? Kenapa enggak? Deh, gue kasih tahu aja karena kalian semua sotoy. Udah panjang-panjang Nih. salah. Tadi, jadi tarian yang disebut meraih rekor tadi ya dengan apa penari terbanyak. Ini gue juga baru tahu. Ini adalah tari saman. Jadi Tuh, tadi gua kepikirannya saman malah bukan apa tadi namanya? Terus. Jadi Tahun 2017 itu ada 12.262 penari saman. pernyataan selanjutnya. Jadi di Piala Thomas Cup ini untuk nomor beregu putra hingga saat ini negara yang meraih Piala Thomas terbanyak adalah Tiongkok. Sedangkan Indonesia berada di posisi kedua. Fakta atau fiktif? Nice, Michi doang di sini yang berani angkat. Oh, lu juga. Oke. Kenapa Ci? Fiktif. Jangan dijawab pengen aja ya. Cepet ntar episode cepet ntar. Biar beda aja. Biar tuh different ya. Di different. Kayaknya sih Gimana, Ci? 3 ya. Oh, jadi menurut lu justru Indonesia tuh di nomor ketiga. Lu fiktif kenapa? Kayaknya yang nomor 2 Jepang gue. Oh iya? Kayaknya Jepang. Aduh. Jepang. Oke. Jepang. Iya. Jepang. Tapi Itu brandnya. menarik deh kayak kenapa ya menurut kalian emang yang nomor 1 tuh pasti si ini Tiongkok. Gitu. Ya. Dia udah Kayak mendulang lincah. bertahun ya kayaknya ya. Iya. Pas Atau kitanya mungkin lagi ya itu apa ya dari metode latihan Mental. terus mental disiplinnya mungkin Beda. berbeda kali ya. Itu Pembinaannya ya yang Iya, waduh. Lu nggak tahu kan mungkin mereka di pinggir laut main badminton melawan Oh, angin iya. gitu kan nggak tahu gitu. iya, Mungkin waktu kan nyemes nih tas gitu kan dia biasa belajar tai chi itu kan. Wah. Repot dia gerakannya. Oke. Karena jawabannya benar fiktif. Tapi dengan alasan yang salah ya. Yang bener apa itu? Jadi, kenapa fiktif? Juara Thomas Cup terakhir itu emang beneran Tiongkok. Jadi Thomas Ya. Cup yang terakhir kemarin tuh yang menang Tiongkok.
Tapi kalau perolehan gelar juara terbanyak, jadi setelah diakumulasi kejuaraannya gitu ya, dari awal hingga saat ini yang nomor 1 itu adalah Indonesia. Berarti bukan nomor 2 harusnya. Nomor 1 harusnya. satu. Iya. Iya, nomor 1. Secara jumlahnya nomor 1. Secara jumlahnya nomor 1. Kita salah semua, guys. Jadi total pialanya Indonesia di Thomas Cup itu udah 14 piala. Wow, keren. Tiongkok Keren, itu di keren, posisi keren. kedua dengan 11 piala. Nah ini semoga kayak Berarti tadi ilmu Taichinya nggak nyampe. Iya. Kalah. Berarti Sama Indonesia, bro. pernyataan selanjutnya. Tempe, semua tau tempe lah ya. Tempe nih sebagai makanan khas Indonesia pernah hampir dipatenkan oleh negara lain. Fakta atau fiktif? 1, 2, 3. Ran kenapa rajin lagi? Lanjut Bang Tempe. Kayak yakin banget fakta. Kayaknya gue pernah baca somewhere mau dipatenin sama Belanda, kalau nggak salah ya. Oh, Kalau nggak oke. salah nih, mudah-mudahan benar. Kalau nggak salah ya Bukan benar kan? bukan Malaysia ya? Jadi mungkin gua bacain kali ya. Apa Ya. sih jawaban dari tadi? Fiktif atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Hmm. Jadi tempe ini emang pernah hampir diakui sebagai warisan budaya negara lain, khususnya Jepang. Jepang. NATO mungkin. NATO. Bahan NATO makanan. Oh iya, NATO juga ada di Fakta pertahanan. NATO. Iya, jadi ini gue lanjutin Enggak dulu ya. dong. Jadi Jepang yang emang sangat maju dan dalam teknologi produksi makanan fermentasinya gitu ya. Termasuk ternyata mereka juga memproduksi tempe gitu. Nah, tapi memang asal budayanya tempe jelas lah ya. Tetap milik Indonesia, bahkan ya udah ada dari zaman nenek moyang, Mataram dari- kuno gitu iya. ya. Dan kayaknya sekarang itu jadi ikon pangan paling ini gak sih? Murah apa? meriah. Gizi. Umum ya, apa ya? Murah, Iya, iya. Sehat 5 sempurna. Iya, benar. Nah, pernyataan berikutnya nih ya, gua akan bacain. Jadi, tradisi pacu jalur, tahu kan pacu jalur? Tahu? Tahu? Yang mana? Nah, pacu jalur ini Iya. telah resmi masuk ke daftar warisan budaya yang diakui UNESCO. Fakta atau fiktif? Fakta kali ya? Fiktif. Fakta, fiktif. Wis, lu dulu kenapa fakta? Kenapa tuh? Yakin. Orang fakta ya? Yakin. Yakin. Kan udah terkenal ya, mestinya sih bisa kali ya masuk ke UNESCO. Itu bahkan sampai orang luar negeri pun juga ngelakuin jogetnya aja sih. Iya sih. Kayak Viral, TikTok isinya itu viral. semua masih Viral. viralnya. The power of social media. Yap. Kayaknya kalau nggak salah juga nyampe ke ini kan, ke stasiun Balapan. TV. Apa? Balapan dong, kalau stasiun balapan dekat nyampenya. Ci, lu jawab fakta juga, Ci. Kenapa, Ci? Apa, Ci? Karena viral. Bener kan? Viral kan? Semudah itu ya. Jadi simpel sekali orangnya. Asli dah. Viral. Viral. Iya, Viral. Jadi, jawabannya adalah fiktif. Yes. Gitu. Tapi emang bener ya. Jadi kayak baru-baru ini kan si pacu jalur viral Viral, banget gitu. iya. Dan emang udah kayak membawa nama Indonesia ke dunia internasional. Jadi kalau misalkan Qualified di contekan gue ya, kalau di contekan gue warisan budaya Indonesia yang udah diakui UNESCO tuh antara lain baru Candi Borobudur, Candi Ya. Prambanan, Ya. Batik sama wayang. Gitu. Susah kali ya daftarnya. Susah Nggak kali. sesimpel viral terus sebetulnya UNESCO. Nggak sesimpel itu, Ci, nggak simpel. Iya, oke. Pernyataan. Pernyataan selanjutnya. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bisa memproduksi pesawat sendiri adalah Indonesia. Fakta atau fiktif? Asia. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia apa Asia Tenggara? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ayo lo. Yang bisa produksi. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bisa memproduksi pesawat sendiri adalah Indonesia. Fakta deh. Fakta. Kok ada dehnya? Bingung gue. Galau dia galau. Fakta. Jujur gue kaget juga nih sama jawabannya. Fakta. Fakta. Dok, lu Enggak, gue kalau ngomong fakta gue kepikiran B.J. Habibie aja pokoknya. Iya, sama. Iya. Dirgantara. Tapi enggak, tadi yang bikin yang bikin gue ragu. Masa Cina nggak bisa bikin? Salah. Ya. Ya berarti bener. Berarti bener B.J. Habibie udah.
Gimana Ndra? Tadi lu mau menjawab sesuatu? Jadi sebenarnya tuh dulu ya, karena katanya dulu kita tuh dibagi nih. Jadi tuh UI itu untuk kampus untuk ekonomi, ITS itu untuk kapal, terus kedokteran itu di Surabaya di Unair. Dan kita di ITB itu untuk Dirgantara. Yang difokuskan untuk membangun SDM sesuai sama daerahnya dan juga spesialisasi masing-masing. Kali ini jawabannya Indra tepat. Informatif sekali. Gokil. Terima kasih. Setelah dia melenceng ya. Gue emes sih. Jadi ternyata emang si PT Dirgantara Indonesia yang berlokasi di Bandung itu memproduksi berbagai jenis pesawat untuk keperluan sipil maupun militer. Wow. Keren. Bener. Nah, kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Fenomena Blue Fire ini terdapat di pegunungan Islandia. Fakta atau fiktif? Nih kayak gini nih. Itu kayak gas kayak gas LPG. Kompor. Kok gas LPG sih? Tabung itu, Pak. Tabung. Salah. No. Di Fiktif. Indonesia ada itu. Fiktif. Kayaknya fiktif sih. Fiktif. Fiktif sih. Itu dari Indonesia. Indonesia. Kawah Ijen is Blue Fire. Banyuwangi, ya benar. Banyuwangi. Karena gue pernah syuting di sana. Wih. Blue Fire. Artis kah? Enggak. Terus lu nyembur nggak? Nyembur api nggak? Enggak. Belerang semua mulut. Tapi beneran dulu gitu, Dok. Ci, tapi lu jawab fiktif. Kenapa, Ci? Kali ini dengan Enggak, tadi dia penuh. ngomong. Tadi dia ngomong di awal. Apa? Blue Fire mah LPG kan. Oh iya. Iya lagi. Tapi emang iya kan? Mirip banget gambarnya, jadi cuma kepikiran itu sih. Jadi sebenarnya karena menurut lu itu adalah LPG, jadi dia nggak di Islandia ya? Iya. Exactly. LPG. Itu di Indonesia. Jawabannya benar semua. Jadi ini emang fenomena tepat yang diceritakan oleh Kakak Edo. Ini adalah apa tuh tadi? Blue Flyer yang ada di Kawah Ijen. Oke. Kita lanjut. Lanjut, gas. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Kereta cepat yang pertama kali beroperasi di Asia Tenggara adalah di Indonesia. Asia Fakta Tenggara. atau Asia Tenggara nih. Asia Asia Tenggara lagi. Fakta. Fakta dong. Fakta. Aduh. Kenapa lu fiktif sih? Aduh. Emang iya ya? Kita nggak yakin tapi fiktif, Ci? Kenapa fiktif? Asia Tenggara kan? Asia Tenggara. Lu mau bilang Cina lagi? ya itu gue tadi yang ngomong. Mungkin Singapura. Kereta cepat. Lu mau kemana sih? Sama Madura gede Madura. Sama Madura ya. Madura lu. Iya. Jadi jawabannya benar. Ini adalah sebuah fakta, Mici. Oke. Tahu apa kereta cepatnya yang kita maksud di sini? Wus. Wus. Yes. Gue sebel banget iya. Wus. Yes gitu. Hah? Bunyinya pas kapan? Enggak kan? Selamat datang Semua di kereta announcement. cepat bla 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 bla. Yes. Terus terakhirnya itu terakhir penutupan Tagline ya, dialognya itu. tagline. Pernyataan selanjutnya lagi nih. Observatorium tertua di Asia Tenggara ya, Tenggara. berada di Indonesia. Fakta atau fiktif? Fakta deh. Fakta, fiktif, fiktif, fakta, fiktif, dong. fakta. Sama Andra. Ran, Apa? apa? Kenapa fiktif? Karena gue pengen kayak Michi, tampil beda. Oke. Feeling gue tidak, bukan Indonesia. Feeling ya. Berarti pengen beda aja jawabannya gitu. Iya. Kayaknya mungkin deh di Indonesia. Wow. Wah, tapi ingatnya Sherina kalau Sherina. observatorium. Ingatnya Sherina Makanya ya. Gue mau ke arah fakta. sana sih, Ini tapi nggak yakin. Maksud lu Sherina tuh Bosya kan ini kan? Iya, maksudnya Bosya. kan? Ngomong bukannya itu yang tertua ya, setahu gue itu. Emang yang nggak ada tertua. bosya di luar sana? selain Bosya di cuma Singapura, Indonesia. Malaysia, Thailand itu. Iya. Mungkin Thailand kalau namanya bosnya. Thailand tuh begitu. Beda sih ya. Gimana rasa Fit. jawabannya? Jawabannya adalah fakta. Tuh kan. Iya. Iya kan, bener kan? Benar, ini buat Sherina. Beneran bos ya? Nah, bener juga. Jadi tadi yang di penjelasannya apa? si Bosya Observatory ya di Lembang, selain jadi tempat Saddam mencium keningnya Sherina ya, Langsung kebayang scene-nya ya. dia tuh aktif sejak 1923 dan Oke. sampai sekarang tuh masih menjadi pusat pengamatan bintang utama. Wih, keren. Sudah ada sebelum merdeka loh. Dari zaman Iya. Belanda. Zaman Belanda ya? 1923 gitu. Wow. Nah, ini tuh juga si observatorium ini berperan penting dalam perkembangan ilmu astronomi ya. Jadi kontribusinya sampai internasional gitu dalam bidang astrofisika. Keren. Jadi juga goks. ya. Keren. Gitu. Baru tahu. Sekarang nih ya, kalian kan udah tahu ya dari pernyataan-pernyataan yang tadi kita udah bahas, kita diskusiin, udah makin tahu ternyata banyak banget hal-hal tentang Indonesia yang sebenarnya membanggakan banget gitu kan. Yes. Setuju nggak sih? Setuju. Bangga. Bangga Indonesia. Sekarang gue pengen tahu nih, kalau dari kalian pribadi ya, apa sih yang bikin kalian nih
ngerasa bangga gitu sama Indonesia dan bangga jadi warga Indonesia gitu. Kalau gue mungkin ada 3 ya. 3 nih aduh, Yang pertama Toleransi kebudayaan bahasa. yang beragam dan toleransinya. Terus yang kedua kulinernya. Bahkan banyak kuliner Indonesia tuh diantaranya tuh yang udah mendunia gitu bahkan. Terus banyak juga sekarang apalagi kayak yang di YouTube gitu banyak konten kreator yang dari luar negeri pun nyobain makanan-makanan kita. Sama nyobain bahasa Indonesia. Iya. Nah, itu yang ketiga bahasa. benar. Karena Oke. bahasa Indonesia juga tidak bisa dipungkiri mulai mendunia juga nih. Karena mungkin secara struktur bahasa dia lebih Mudah kali lebih mudah dipelajari mungkin Ya, ya. ya. Jadi orang tuh tertarik untuk mempelajari hal itu. Itu sih kalau gua. Kalau gue kayaknya sih cuman di Indonesia doang lah kita masih bisa hidup dengan sangat murah, Wah, iya. affordable. Iya. Itu dia. Affordable. Iya, iya, Ah, Itu dia. Uang 15.000. Value for lu bisa money. kenyang. Kalau gue sih bangga sebagai warga Indonesia tuh karena warga Indonesia tuh sangat kreatif. Kayak misalnya nih, lu tau tempe, tadi kita bahas tempe kan. Tempe, bagaimana orang tuh bisa kepikiran bikin tempe dari kedelai? Coba, siapa yang pertama kali bikin tempe ya nggak sih? Dari Tekniknya kan biji-bijian maksudnya. ya. Iya sih. Iya sih. Benar. Tahu juga. Iya. Gue penasaran Oke, lagi. kalau gua bangganya karena keindahan alam Indonesia itu menurut gua paling oke sih. Wah, iya banget sih. Iya, Iya iya, kan, setuju juga. dari dari Sabang sampai Merauke itu aja beda-beda gitu dan memang dalam wishlist gue juga pengen keliling lah ke seluruh Indonesia gitu dari Sabang sampai Merauke bisa didatengin ngelihat keindahan alamnya di sana. Buat miss gua dan gua bangga jadi orang Indonesia dulu kita ada gotong royong. Kolaborasinya antar suku budaya kita banyak banget kan. Ada dari Sunda, Jawa, Batak segala macam, tapi kita unite jadi satu. Kita jadi bangga jadi orang Indonesia, gotong royong untuk majukan bangsa Indonesia. Benar, Yes, setuju betul, banget. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga fakta-fakta yang tadi udah kita bahas itu bisa menambah wawasan teman-teman dan juga membuat teman-teman nih semakin bangga merayakan Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dirgahayu ke-80 Indonesiaku Merdeka!